Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu dari nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada pagi ini bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. InsyaAllah dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, maka justru Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan catatan kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah, kita juga mengucapkan syukur atas kesempatan kita bisa dipertemukan kembali bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Satu kesempatan yang luar biasa dalam hidup kita ini, ketika kita bisa diberi kesempatan untuk menjumpai kembali bulan suci Ramadan, dan kita bisa mengisi aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan itu dengan ikhtisaban, berharap untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat subuh jamaah Masjid Al-Iqbal rahimakumullah, yang menjadi tujuan utama kita diperintahkan berpuasa agar kita menjadi pribadi, menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita maknai apa itu takwa, kita sering mendengar istilah takwa, bahkan itu diserukan di setiap pekannya, di setiap kita menunaikan ibadah sholat Jum'ah bagi kaum laki-laki. Takwa secara sederhana sering dimaknai imtitsalu awamirillah, yaitu taat menjalankan perintah-perintahnya Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun dalam fenomena kehidupan kita, sering kita mengenal kata takwa, tapi aplikasi dan implementasi dalam kehidupan ini yang mungkin perlu kita terus tingkatkan, perlu kita terus maknai. Karena takwa bukan sekedar kita menjalankan perintah Allah, bukan pula sekedar kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tapi itu harus kita gali, kita harus temukan. Pertanyaannya, apakah takwa itu berada di dalam hati kita, atau takwa itu hanya sekedar berada di lisan kita? Ini menjadi satu pertanyaan yang harus terus kita jawab. Sesungguhnya takwa itu posisinya di mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita itu termasuk hamba-hamba yang muttaqin atau belum? Atau selama ini kita sekedar hanya karena seringnya mendengar kata takwa, maka takwa itu ya sebagai narasi, sebagai deskripsi bahwa itu adalah seruan untuk menjalankan dan menjauhi perintah Allah. Kita lupa memasukkan takwa dalam diri kita.
Maka perlu kita merenungkan apa yang menjadi kaulnya Sayyidina Ali, bahwa agar takwa itu bisa kita kenali, bagaimana takwa itu bisa kita rasakan maknanya, yang pertama adalah harus ada al-khauf minal jalil. Ini harus kita menemukan. Al-khauf itu berarti sebuah rasa yang ada dalam diri kita, dalam sanubari kita, dalam hati kita. Adakah al-khauf, rasa takut di dalam diri kita? Ini bukan sekedar takut karena kehilangan harta, takut karena kehilangan jabatan, tapi al-khauf ini lebih bermakna al-khosyah. Kita khawatir, jangan-jangan ibadah kita yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya terhapus karena kesombongan kita, karena sifat riya kita, karena sifat ujub kita, sehingga amal yang kita laksanakan bertahun-tahun itu hilang. Ada al-khauf, al-khosyah, ya, ada rasa takut kita pada Allah, takut akan kebesaran Allah, dan kita merasa rendah, kecil, hina, lemah di hadapan Allah. Ini harus kita temukan, karena ini yang menjadi nilai-nilai takwa. Harus ada al-khauf wal khosyah. Perwujudannya adalah al-hub, rasa cinta. Jadi kita ke masjid itu nuansanya karena kita senang, bukan karena tetangganya ke masjid terus ikut ke masjid. Ya boleh, itu lebih bagus. Tapi perwujudan cinta kita kepada Allah, kita melangkahkan kaki kita dari rumah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada rasa khauf, rasa khosyah. Kalau kita mau mengambil ibrah, beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang kakek-kakek jatuh bangun menuju masjid, sudah tua renta itu. Kebetulan beliau tersungkur di depan halaman masjid karena ada pasir dan gundukan itu. Ternyuh dalam hati mereka yang sudah tua renta dengan kondisi fisik yang mungkin tidak kuat lagi, tidak sehat lagi, tetapi karena ada khauf, ada khasyah, ada hub, ada cinta, dia dengan senang menuju melangkahkan kaki ke masjid. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Mari kita dasarkan setiap amal-amal ibadah kita itu bitanzil, dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan perintah-perintah syariat. Jadi amal kita ini, kita juga belum tahu amal yang mana yang nantinya oleh Allah terima. Tapi dengan kita beramal, mendasarkan amal dengan keikhlasan karena perintah agama, perintah Allah, maka kata Sayyidina Ali, itu merupakan perwujudan takwa. Amal itu bentuk ketaatan. Kalau kita mengaku sebagai hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang bertakwa, mari kita beramal, memperbanyak amal. Mumpung ini masih bulan ya, mumpung ngaji, mumpung ya ada momentum lah, bukan mumpung, tapi ini sebuah momentum yang mana setiap amal ibadah kita oleh Allah dilipat gandakan. Ya, di bulan yang mulia ini, mari kita berbanyak sholat kita, amal sedekah kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, mari kita terus perbanyak. Kata Sayyidina Ali, itu perwujudan hamba yang takwa. Wal amalu bitanzil, kita beramal dengan kembali kepada tuntunan agama, tuntunan syariat. Hadirin sidang majelis subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalil. Ya. Ini bukan satu hal yang mudah. Kita menerima sesuatu yang sedikit, yang susah. Kita dihadapkan dengan pandemi yang kurang lebih 2 tahun lebih ini kan, suatu situasi yang tidak baik ya, sesuatu yang serba sulit, apa-apa dibatasi. Ya, banyak hal yang kita hadapi selama kita menghadapi pandemi ini. Tetapi itulah perwujudan hamba yang bertakwa. Wal qana'atu bil qalil ini lebih bermakna kita ridho
ridho, kita senang, kita bunga atas ketetapan dan ketentuan Allah. Kalau semua kita dasari ridho, apapun yang terjadi itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman khasyya rabbah, bagi orang-orang yang khasyah, yang takut, yang khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, untuk yang ketiga ini, sesuatu ridho itu menjadi satu dasar. Saya pernah ditanya, Pak Pandi gitu ya, apa yang menjadi kunci, Pak Pandi yakin nggak dengan amal ibadah Pak Pandi selama ini? Yakin nggak amal itu bisa menghantarkan Pak Pandi masuk surga? Ya yakin, kita harus yakin, karena kita beramal itu lillah, ridho, kita yakin. Kemudian beliau bertanya, apa kunci seorang masuk surga itu? Kita sedikit mikir juga, apa ya kuncinya? Ya beramal baik. Terus apa lagi? Mau perbanyak ibadah, taat, iya apa lagi? Tapi ada satu hal yang itu tidak boleh kita tinggalkan. Selain kita beramal ibadah, bersedekah, taat, takwa, ada satu hal, yaitu ridho. Kita harus meregistrasikan diri kita tuh ridho atas ketentuan ketetapan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kamu ya kepada Tuhanmu ya dengan perasaan bunga ridho. Jadi kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu sekalian, udah itu menjadi satu kunci. Insya Allah Allah akan menyediakan bagi orang-orang yang ridho itu surganya. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul maimanah. Ashabul maimanah ulaika ashabul marhamah. Mereka itu orang-orang yang akan bungah di hari perjumpaan itu, karena dasar iman dan ridho itu akan menghantarkan kepada satu pertemuan yang indah. Dan yang terakhir Bapak sekalian, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ciri-ciri bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa adalah menyiapkan untuk hari esok. Jadi kita tidak hanya mempersiapkan untuk kehidupan di dunia semata, namun kita juga menyiapkan untuk kepentingan hari esok. Istiqdad, mempersiapkan li yaumir rahil, ini hari perpindahan. Nantinya kita akan berpindah dari alam dunia ini menuju alam akhirat. Maka kata sebuah kaul di sebuah kitab itu disebutkan, min alamati a'radillah anil abdi istighalu bima la ya'ni. Salah satu tanda-tanda sebabnya Allah berpaling dari seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba itu tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Ini satu renungan bagi kita semuanya, bahwa kalau kita oleh Allah dipilih, saat ini kita dipilih bisa hadir di majelis ini, di masjid ini, atau kita dipilih untuk bisa selalu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, maka ini satu bentuk kesibukan yang Allah tentukan kepada kita. Jangan sampai kita justru sibuk dengan hal yang mungkin itu justru jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita mengemas dan meningkatkan takwa pada momentum Ramadan kali ini, untuk senantiasa kita meningkatkan khauf, khasyah kita kepada Allah. Bagaimana kita beramal sesuai tuntunan-tuntunan Allah, tuntunan Rasul kita. Bagaimana kita bisa menyikapi segala situasinya, situasi apapun keadaannya dengan ridho. Semuanya insya Allah, kalau kita ridho, Allah pun akan ridho. Itu adalah menjadi satu kunci. Yang terakhir, bagaimana kita untuk menyiapkan bekal hari esok. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, entah kapan kita akan kembali, semuanya kembali kepada Allah. Maka itu perlu untuk disiapkan.
Apapun kemampuan kita di dalam mengimplementasikan takwa ini harus kita siapkan, kita sisihkan, kita luangkan, kita prioritaskan ya untuk menuju kepentingan alam akhirat, alam yang kekal, menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiru qouli hada ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.